Nenek tua kulit keriput, usia sudah 91. Ada cita-cita yang harus terwujud, belajar dan bekerjalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, di video kali ini aku masih bisa ya untuk share aktivitas lagi dan menemani kegiatan kalian di rumah ya. Nah, ini aku awali kegiatan aku dengan masak-memasak di dapur kayu dadakan aku ya teman-teman. Kamar yang memang aku jadikan dapur untuk sementara ya, karena memang dapurku lagi proses renovasi. Nah, di video kali ini tuh aku memasak menu yang super simple, tapi ini tuh jelas menggugah selera banget dan bikin nasi itu cepet banget habis ya. Aku mau masak pete, nanti tuh dicampur sama ayam. Terus itu aku juga bikin sayur gitu ya teman-teman, buat anak-anak gitu. Ya sayurnya sih campur-campur teman-teman, karena anak-anak itu ya sukanya itu kayak wortel, kentang gitu-gitulah teman-teman. Nah teman-teman, di hari ini tuh aku bener-bener bikin video tuh cuman satu gitu ya, cuman ini doang, karena memang dari pagi aku nggak sempat bikin video. Karena memang pagi-pagi tuh aku ada acara buat pergi ya, ulang tahun gitu teman-teman, dan aku tuh malah bangunnya itu kesiangan gitu ya, karena habis subuhan itu aku tidur lagi gitu teman-teman. Alhasil aku agak kesiangan gitu ya, bangunnya itu udah kayak jam 8-an gitu. Jadi aku buru-buru kejar-kejaran sama waktu gitu teman-teman, buat beresin rumah gitu ya, sambil juga muter cucian. Itu aja teman-teman, aku tuh jam 9-an lanjut mandi sama anak-anak gitu ya, karena acaranya itu jam 10 kan. Aku pergi gitu ya, sedangkan cucianku itu sebenarnya belum aku bilas gitu ya. Pokoknya udah beres aku cuci, aku biarin aja dulu. Nah setelah jam 12 sampai di rumah itu aku langsung buat siap-siap nidurin anak-anak gitu teman-teman. Setelah anak-anak itu tidur, aku lanjut sholat dan lanjut buat ngurusin pakaian aku lagi gitu ya, karena memang udah mepet gitu ya teman-teman waktu siang. Tapi memang sih pakaianku tetap ya, kalau di sore hari itu ya kering, karena kan cuaca itu panas gitu. Setelah aku ngurusin pakaian, aku rebahan sebentar, karena kalau udah pergi-pergi kayak gitu sama anak-anak, badanku tuh kayak capek banget gitu loh teman-teman. Jadinya ya aku istirahat tidur dulu gitu ya. Bangun-bangun hari itu udah jam 3, dan anak-anak tuh juga masih belum bangun gitu teman-teman. Pokoknya anak-anak itu kalau siang kalau udah capek tuh tidurnya lumayan lama gitu ya. Apalagi aku kasih musik gitu teman-teman, biar mereka tuh nggak kebangun karena suara-suara yang ada gitu ya. Jadinya setelah aku bangun, aku tuh mewaraskan pikiran gitu ya, langsung deh aku tuh buru-buru masak ya, karena memang aku tuh belum ada masak gitu teman-teman. Dan siang itu aku cuman kayak makan mie goreng aja gitu yang didapat dari pesta ulang tahun itu doang gitu. Makanya di sini aku mau masak biar nanti tuh bisa cepet makan gitu ya, karena kalau misalnya aku nih ya teman-teman, kalau belum makan nasi itu namanya belum makan gitu. Teman-teman, kalau misalnya lagi capek banget, lagi diburu-buru sama kerjaan gitu ya, atau sama kegiatan, misalnya nih ada kegiatan yang bener-bener kita tuh harus buru-buru. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, kadang aku suka nggak ngonten ya teman-teman, karena kan kalau ngonten itu apa-apa itu jadi serba lama gitu ya, jadi kayak bener-bener jadinya itu lama gitu ya beresnya. Makanya aku tuh kadang kalau pas udah kayak buru-buru banget, aku nggak ngonten gitulah. Kalau misalnya ngonten itu memang aku tuh lebih suka waktunya itu yang senggang, yang santai, jadi nggak keburu-buru gitu. Karena kalau keburu-buru itu kayak kadang itu jadi serba apa ya, kayak serba lupa ini yang belum dikerjain, itu yang belum dikerjain gitu. Nah kalau misalnya kita nggak ngonten kan bisa serba disambi gitu ya teman-teman. Nah kayak misalnya ini gitu ya, misalnya pas lagi masak aku juga bisa gitu ya, aduh belibet banget, aku juga bisa sambil nyapu rumah gitu teman-teman, sambil nungguin masakan aku mateng kayak gitulah ya. Tapi kan kalau ngonten kan nggak bisa gitu ya, serba ditinggal-tinggalin begitu. Jadi kadang itu kalau misalnya pas sudah memang aku tuh lagi buru-buru ada keperluan gitu, biasanya beneran deh aku nggak ngonten, karena kalau dipaksain ngonten juga ujung-ujungnya nanti tuh malah nggak keburu gitu. Nah teman-teman, di sini tuh aku masaknya udah hampir beres ya. Ini tuh goreng-goreng lauknya udah beres, bahan-bahan makanannya ya maksudnya. Tinggal aku tuh numesi sambelnya doang. Nah ini aku tambahin garam dan juga aku tambahin micin. Oh ya teman-teman, banyak banget sih dari kalian itu yang bilang gitu ya, renov ini tuh lama banget gitu. Nggak banyak sih, cuman ada beberapa gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku tuh dari awalnya tuh bikin tukangnya itu ada keneknya gitu ya.
itu pasti bakalan cepet gitu ya. Nah teman-teman, di sini aku mau luruskan lagi ya teman-teman. Aku tuh sistemnya borongan teman-teman, bukan harian ya. Jadi kalaupun borongan itu lama ya tetap kita nggak rugi ya teman-teman. Kita juga nggak rugi ya. Memang kita sih butuh kesabaran aja menunggunya gitu ya. Dan kalau misalnya masalah kenek itu tergantung pak tukangnya. Kalau misalnya dia mau bawa kenek ya terserah dia. Kalau enggak itu terserah dia. Karena kan kita sistemnya itu ke dia itu kan borongan gitu ya. Ya kali nanti kita tetap maksa-maksain buat borongan, kita kita nambahin lagi kenek gitu ya, rugilah kitanya gitu kan, bisa-bisa tumpur gitu ya akunya. Makanya udah nggak apa-apa teman-teman, walaupun lama sabar-sabar aja ya. Oke deh teman-teman, balik ke videonya dulu. Alhamdulillah ini aku udah beres buat masak-masaknya. Nah di sini pas aku lagi ngelap-ngelap kok aku tuh ngeh gitu ya, di bagian cetekan kompor ini kayak udah hitam gitu teman-teman, udah hitam-hitam gitu. Makanya udah di sini aku mau bersih-bersihin aja sekalian, karena kalau kalau kayak diselip-selipan kayak gini tuh kan dia tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah terkadang tuh suka suka nggak kelihatan buat ngebersihinnya gitu ya. Jadinya kadang itu pas sudah kotor banget baru dibersihin gitu teman-teman. Sebenarnya itu nggak boleh ya, kalau bisa itu setelah habis masak itu semuanya dibersihin gitu. Oke deh teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah sambal ayam dan juga pete, terus itu ada sayur buat anak-anak. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah di sini aku udah beres buat masak. Pokoknya rasanya itu udah lega, udah tenang gitu ya. Aku tuh entah kenapa ya teman-teman, kalau pas lagi pergi-pergi keluar gitu ya, walaupun kayak cuma acara aja itu dekat rumah gitu ya, itu aku sering ngerasa kayak kecapean sendiri, karena kan aku bawain anak-anak sendiri gitu ya, mana anaknya berdua gitu kan. Jadi kadang itu bener-bener kayak aku ngerasa lelah sendiri loh teman-teman. Makanya kalau udah pulang dan bepergian dari mana-mana gitu ya, pokoknya pasti sampai di rumah tuh aku langsung tepar gitu ya, dan butuh beberapa waktu lah gitu ya teman-teman untuk memulihkan tenaga lagi. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Setelah masak-masak seperti biasa di sini aku mau nyuci piring, cucian piring yang selalu numpuk dan yang selalu banyak ya teman-teman. Pokoknya tuh ya kalau misalnya kayak ada acara gitu teman-teman, itu kan kayak ngurusin anak-anak aja itu dari jam 9 loh teman-teman, aku siap-siap gitu ya, itu jam 10 baru beres gitu aku beresin anak-anak, karena kan ngurusin anak-anak itu nggak mudah ya teman-teman. Belum lagi merekanya kadang itu yang suka pecicilan lah pas dipakein baju gitu ya, belum lagi dramanya gitu ya, pas aku lagi pakai baju ini, yang ini tuh nangis lah, yang ini yang itu segala macem gitu ya, dengan segala dramanya gitu. Makanya kadang kayak mau pergi-pergi itu sebenarnya kayak udah males duluan gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita dapat undangan gitu ya, sebisanya kalau misalnya kita itu bisa pergi ya kita bisa pergi gitu loh teman-teman. Apalagi ini tuh undangannya kayak kayak anaknya paman lah gitu teman-teman. Jadinya ya aku pergi gitu ya, ngambil ngajakin si anak-anak, dan anak-anak tuh memang happy banget teman-teman di tempat ulang tahun karena ada badut-badutnya juga gitu. Tapi ya gitu deh, aku nggak ada ya pokoknya bikin-bikin video karena ini ya takut nggak kepantau gitu anak-anaknya kalau aku tuh udah sibuk dengan handphone. Hari ini tuh cuaca tuh bener-bener panas, cetar membahana banget ya teman-teman di tempat aku ya. Bahkan tadi pas tidur siang itu tuh kayak kayak kena kipas angin tuh, bukannya tambah sejuk tapi malah kayak berasa tambah panas gitu teman-teman. Ya mungkin karena hawa panasnya itu diputar-putar sama kipas itu ya, jadi kayak berputar-putar di situ aja gitu panasnya. Aduh beneran deh asli gerah minta ampun gitu ya teman-teman. Sampai aku tuh sebelum sebelum tidur tadi tuh ya, karena ngerasa kegerahan, aku sampai berselawat berkali-kali teman-teman. Aku selawatnya itu semoga kebeli AC ya Allah, karena emang kayak panas banget gitu loh teman-teman. Sedangkan kan kalau misalnya kita tidur tuh ya butuh suasana tuh yang nyaman gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita selawatin aja dulu, siapa tahu kan nanti suatu saat ada rezekinya, jadi biar bisa kebeli gitu ya teman-teman. Kalau pas aku lagi nyuci piring kayak gini, nggak usah heran ya sama banyaknya ayam teman-teman. Depan belakang samping kiri kanan itu pasti ada ayam gitu ya. Dari yang kecil sampai yang besar itu ayamnya ada. Ya walaupun ayamnya itu bukan ayamku ya, tapi tetap aja teman-teman sebenarnya agak risih gitu ya sama ayam-ayam ini tuh. Heboh banget gitu ya kalau pas aku lagi nyuci piring ini tuh. Apa salahnya lah mereka itu hebohnya nanti aja gitu ya, kalau misalnya aku udah beres nyuci piring. Tapi ya namanya juga ayam ya teman-teman, kadang aku udah siram udah usir ya bentar dia datang lagi gitu ya. Dasarlah memang ayam itu ini ya teman-teman, nggak bisa berpikir gitu ya. Ya juga ya iyalah ya kan, namanya juga ayam.
Oke, alhamdulillah cucian piring udah beres dan di sini aku mau liatin sedikit ke kalian. Ini Pak suami, terus ada juga paman dan juga ada abang iparku ya atau abangnya Pak suami. Itu Pak suami sama abang yang di bawah dan paman yang di atas ya teman-teman buat naikin tangki air. Karena di pekerjaan yang selanjutnya gitu ya Pak tukang itu bakalan mulai masang si pipa-pipa gitu teman-teman. Jadi ini tuh dinaikin dulu untuk si tangki airnya. Tangki airnya ini tuh posisinya itu ada di atas laundry room ya teman-teman. Jadi itu tuh makanya kayak di dak gitu ya atau dicor gitu di bagian atasnya. Terus kemarin kan juga udah dicet gitu ya sama Pak suami biar nggak bocor gitu ya. Itu ngecatnya juga 2 lapis ya teman-teman. Tapi yang lapis kedua aku nggak ada ngeliatin ke kalian karena Pak suami tuh ngecatnya itu kayak di sore-sore banget dan udah hampir mau maghrib gitu. Jadi gelap gitu teman-teman karena dia tuh nggak keburu gitu ya. Kalau misalnya harus nunggu misalnya siang gitu ya, karena kan Pak Sami itu kerja, jadi Pak Sami ngerjainnya itu ya sepulang kerja gitu. Oke deh teman-teman, dilanjut ya. Di sini di malam harinya aku tuh nyusunin pakaian. Ini tuh pakaian yang udah aku lipat beberapa hari lalu gitu loh teman-teman. Tapi entah kenapa kayak mager banget mau nyusun. Karena sebenarnya lemari ini tuh beneran deh, sebenarnya ini nggak bisa dipakai buat pakaian ya. Ini yang lemari yang pas aku yang pegang ini ya teman-teman, yang aku buka. Itu sebenarnya di bagian tarikannya itu udah lepas gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, kayak pas aku ngebuka itu tuh lepas, aku ngebuka itu tuh lepas gitu ya. Karena lepasnya itu bukan karena lepas sembarangan teman-teman, tapi dia tuh kayak udah patah gitu ya. Ya Allah, udah miris banget sih pakaian anak-anak. Aduh, aku juga bingung sih teman-teman nanti tuh gimana gitu ya pakaiannya anak-anak ini tuh aku ngaturnya gitu ya. Ntar deh aku pikirin dulu gitu ya gimana bagusnya nyusunin pakaian anak-anak ini biar pakaiannya anak-anak ini tuh bener-bener bisa rapi gitu ya. Dan pastinya itu kayak mudah gitu teman-teman mau ngambilinnya. Oke, selesai pakaian anak-anak, lanjut di sini aku juga beresin pakaiannya aku sama Pak Su ya. Dan itu aku pindahin baju kerjanya Pak Su ke lemari yang sebelah sana gitu ya, teman-teman. Dan di sini pokoknya aku susunin pakaian-pakaiannya ini karena memang pakaian ini tuh kayak udah udah bikin sumpek gitu, teman-teman. Aku ngelihatnya gitu ya, udah dilipat tapi belum disusun. Kadang itu gitulah, teman-teman, kalau misalnya kayak kita tuh udah nunda-nunda pekerjaan gitu ya. Jadinya itu ya males gitu. Padahal itu tuh aku lipatnya itu udah dari beberapa hari gitu ya, tapi baru sempat aku susun sekarang ini. Nanti kalau misalnya dapur aku yang sekarang gitu ya, dapur dadakan aku itu udah diperbesar teman-teman, aku kan bakalan pindah ke kamar belakang gitu ya. Dan lemari ini bakalan aku masukin ke kamar karena nggak nyaman loh sebenarnya teman-teman kalau lemari pakaian itu letaknya itu di luar gitu ya. Tapi karena kemarin-kemarin itu ya mau taruh di mana gitu ya, di kamar nggak muat gitu kan, makanya ya dibiarin aja dulu gitu. Dan setelah nyusun pakaian, lanjut lagi di sini aku nyusun cucian piring yang udah aku cuci tadi sore. Masya Allah ini tuh sampai banyak gini ya teman-teman untuk cucian piring aku. Masya Allah beneran deh ini tuh banyak banget sampai nggak muat gitu ya di dalam baskom. Sampai aku tuh taruh juga sebagian di dalam tadah gitu. Nah ini baru deh aku susunin semuanya biar dapur ini tuh berasa lebih lega gitu ya. Kalau misalnya udah nggak ada lagi untuk si tumpukan piring-piring ini. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Apakah lagi beberes atau mungkin lagi nyantai-nyantai rebahan? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, buat kalian nih yang mau nanya-nanya tentang seputaran konten atau apa gitu ya, boleh kalian itu tulis di kolom komen. Nanti aku bakalan usahain jawabnya itu pakai video gitu teman-teman, di video short gitu ya. Tapi di luar tema renovasi ya teman-teman, karena kalau untuk renovasi aku tuh bakalan buka Q&A tersendiri nanti gitu ya, atau aku bikin video tersendiri lah gitu ya buat menjelaskan kayak budget-budgetnya segala macamnya lah gitu ya teman-teman. Nanti tuh di video satu gitu ya, satu video panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau nanya-nanya di luar renovasi boleh aja, biar nanti aku jawab pakai video short. Oke teman-teman, di sini yang terakhir aku tuh mau salin air minum dulu nih teman-teman, karena biar nanti tuh pas anak-anak mau minta susu airnya itu udah ada gitu ya. Karena ini tuh akhirnya udah bener-bener kosong banget di termos, jadinya kayak kayak nggak nyaman aja gitu ya kalau air termosnya itu kosong. Karena nanti kalau misalnya anak-anak minta susu riuh aja gitu ya rasanya kalau misalnya harus manas-manasin air terlebih dahulu.
Oke teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi semuanya di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.